Jangankan masyarakatnya, sekolahnya saja di SMA SMK sebagai penyelenggara pendidikan formal, ini kadang-kadang mereka juga masih banyak yang belum tahu soal program-program beasiswa untuk S1 misalnya. Daripada nganggur lulus S1 mending S2 dapat beasiswa. Soal nanti setelah lulus mau ngapain itu urusan nanti. Ngurus peningkatan sumber daya manusia itu nggak kayak makan cabai, sekali makan langsung kerasa pedesnya. Iya Kang. Kalau ini ya investasi jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU, jumpa lagi bersama saya Rahman Hadori. Di sesi kali ini kita akan bincang-bincang berkaitan dengan beasiswa, pendidikan gratis, kuliah gratis untuk warga NU, untuk masyarakat yang ingin mengakses, memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Dan sudah hadir bersama saya anak muda yang beberapa kali mendampingi teman-teman untuk masuk ke perguruan tinggi dengan beasiswa. Assalamualaikum Kang Mahbub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Kelihatannya semakin hari semakin berbeda ya. Harus ada perubahan lah dari waktu ke waktu kan. Nah pemirsa, Kang Mahbub ini salah satu wasekjen di PBPMI. Beliau juga termasuk penggagas ya program Sekulin, di mana program itu mendampingi anak-anak muda untuk meraih beasiswa atau mendapatkan beasiswa. Kang mungkin bisa perkenalan dulu karena belum banyak yang tahu nih teman-teman kita di Suara NU. Silakan Kang. Ya sebelumnya terima kasih karena sudah diundang ke sini untuk sharing dan dongeng mungkin ya terkait literasi beasiswa. Perkenalkan sebelumnya saya Mahbub Ubaidi Alwi. Kalau saat ini memang sedang khidmah di PBPMI itu sebagai sekretaris bidang perguruan tinggi. Sebelumnya di PMI Jawa Barat di Wasekjen bidang internal, ya urusannya masih soal kaderisasi juga sebenarnya, soal pengembangan sumber daya manusia organisasinya. Kemudian sebelumnya di ketua cabang PMI Sumedang. Terus sebelumnya pernah jadi ketua umum di pengurus pusat Ikatan Mahasiswa Komunikasi. Itu lebih ke organisasi semi profesi, bagaimana kemudian menjembatani antara teman-teman di program jurusan komunikasi dengan peluang kerja dan aspek profesional. Kalau dulu mesantren di Cirebon di Ciwaringin. Oh iya Ciwaringin. Ya mungkin kalau Ciwaringin tuh jarak dengan Buntet masih jauh ya? Masih jauh, kurang lebih sekitar 1 jam lah. Karena Ciwaringin itu di Cirebon Blok Barat, perbatasan dengan Majalengka. Kalau Buntet itu Cirebon Timur. Jadi ujung ke ujung. Kalau dengan tempatnya kayak Buya Said itu? Kalau dengan Buya Said dekat ya. 15 menit sampai. Siap. Jadi santri NU ini tulen. Nah, Kang, mungkin ini Kang, sekarang ini teman-teman banyak sekali yang mencari informasi ketika lulus SMA mereka ingin dapat beasiswa pendidikan kuliah gratis, kemudian juga begitupun dengan yang sudah lulus S1 misalnya banyak sekali informasi, hampir selalu trending informasi pendidikan ini di Google. Mungkin bisa disampaikan dulu, ada nggak sih Kang soal seberapa besar peluang-peluang kita untuk mengakses beasiswa pendidikan di kita di Indonesia? Ya, kalau kita ngelihat peluang dan program-program beasiswa dari pemerintah gitu ya, itu kan sebenarnya juga sudah sangat banyak. Dari mulai di level SMA misalkan dengan bosnya atau sekarang mungkin KIP siswa gitu ya. Kemudian dulu ada bidik misi, mungkin sekarang KIP kuliah. Di S2 juga banyak, ada LPDP, ada beasiswa unggulan dan yang lain. Belum lagi di setiap kementerian juga biasanya ada program beasiswanya khusus, tapi dengan segmentasi keilmuan dan jurusan yang berkaitan dengan kementeriannya. Misal di Kominfo ada beasiswa S2 yang itu kaitannya tentu dengan ilmu komunikasi dan teknologi. Artinya peluangnya sangat banyak. Nah, kalau kita ngelihat kondisi faktualnya, ternyata masyarakat kita di Indonesia dari sekian ratus juta penduduk, ya kurang lebih baru sekitar 8 sampai 9 juta setiap tahunnya itu. Baru 8,9 juta yang setiap tahun yang sampai ke level pendidikan tinggi ya, di level S1. Itu belum lagi dibagi dengan D3, D4, kemudian strata satunya. 8 juta dari 200 sekian puluh juta kan artinya persentasenya sangat jauh kan. Sedangkan peluang juga sangat banyak.
Nah, cuman memang salah satu persoalannya, satu, akses informasi beasiswa ini memang masih belum bisa merata ke semua daerah, ke semua wilayah. Jangankan kemudian keluar wilayah Jawa gitu ya. Di Jawa saja untuk masyarakat yang di lingkup desa misalkan yang memang agak jauh dari perkotaan, itu masyarakat juga nggak banyak yang tahu informasi beasiswa. Sekalinya tahu ya mungkin hanya tahu namanya, tapi proses ngurusnya kayak gimana segala macam mereka nggak terinformasikan. Apa kira-kira penyebabnya itu, Kang? Banyak faktor mungkin ya, tapi salah satunya soal diseminasi informasi programnya. Bukannya di desa tuh udah masuk internet? Tapi kan belum banyak. Di Garut, di Sukabumi, di Tasik, di daerah-daerah Garut Selatan itu akses internet kan masih sangat terbatas. Sangat terbatas ya. Sangat terbatas. Jadi akses informasi untuk pendidikan misalnya ya juga masih terbatas. Jangankan masyarakatnya, sekolahnya saja di SMA SMK sebagai penyelenggara pendidikan formal, ini kadang-kadang mereka juga masih banyak yang belum tahu soal program-program beasiswa untuk S1 misalnya, apalagi S2 untuk guru-gurunya gitu ya, untuk pengembangan sumber daya pengajarnya. Nah ini mungkin yang memang jadi salah satu PR, baik itu di lembaga pemerintah atau mungkin di organisasi masyarakat di level pemuda, di level NU misal segala macam, ini juga harus menjadi penyambung informasi kepada masyarakat di sekitarnya. Jangan sampai kemudian informasi itu mandek di pusat-pusat kota saja gitu, di sekolah-sekolah formal yang favorit saja, tapi di SMA-SMA yang biasa, di kampus-kampus yang swasta yang kecil itu tidak tersampaikan. Jadi peluangnya saya kira sebenarnya sangat banyak dari sisi beasiswa pemerintah. Belum lagi kita ngomong nanti soal peluang beasiswa dari lembaga swasta, misalnya dari Dompet Duafa atau dari Lazisnu, dari Basnas, dari Jarum Foundation, dari Paragon, banyak sekali sebenarnya kan. Pertamina dan hampir semua perusahaan yang levelnya nasional juga punya program beasiswa, karena mereka kan punya kewajiban untuk mengeluarkan CSR yang prosentasenya berapa persen itu dialokasikan untuk pendidikan. Ya Kang, beberapa kali kita melihat salah satu alasan dari teman-teman kita yang gagal meraih beasiswa itu katanya soal bahasa. Bener nggak sih Kang? Iya, memang aku mendampingi teman-teman PMI khususnya ya, yang mau S2 dan beasiswa itu sejak aku jadi ketua cabang sebenarnya. Jadi saat ketua cabang secara formal kita buat kegiatan. Waktu itu namanya masih BPUN ya. Mungkin Kang Dori juga sempat, karena di Banten itu salah satu yang rutin BPUN untuk S1 kan dari santri. Itu Ansor biasanya ya. Ansor, dan waktu itu kita cabang kerjasama dengan Ansor dan BPUN Mata Air begitu. Itu fokusnya di S1. Kalau di santri NU khususnya ya, yang memang mau masuk ke perguruan tinggi negeri favorit, kendalanya memang salah satunya soal bahasa dan matematik. Bahasa dan matematik dan penalaran umumnya lah soal ininya. Jadi itu yang didampingi untuk teman-teman santri yang memang mau jenjang ke S1. Kalau untuk di levelan yang teman-teman yang dari lulusan S1 mau ke S2, ya memang kita harus mengakui bahwa kemampuan linguistiknya masih belum bisa untuk masuk ke ranah kompetisi yang lebih fair gitu. Jadi memang itu jadi salah satu PR bagi kita untuk meningkatkan kemampuan linguistiknya, khususnya di kemampuan bahasa asing, bahasa Inggris. Yang kedua memang soal perencanaan bagaimana kemudian teman-teman ini merumuskan rencana akademik dengan kontribusi pasca kuliah. Iya. Jadi ketika mereka sudah lulus, apa yang mau mereka lakukan, baik itu dalam konteks profesional kerja ataupun kemudian dalam konteks gerakan sosial untuk menjawab problem yang ada di masyarakat. Ini kadang-kadang masih bingung karena memang ada fenomena di mana teman-teman ini mau S2 hanya karena gengsi bukan atas dasar kesadaran person dan atas kesadaran tanggung jawab sosial bahwa ke depan problem sosial yang dihadapi oleh NU ataupun kemudian bangsa kita adalah di bagian anu, kemudian saya harus mengambil peran di aspek itu, maka kemudian ilmu yang harus saya perkuat adalah di bidang itu misalnya. Nah, belum pada sampai
level sana. Mayoritas masih pada level gengsi, dan yang kedua ya daripada nganggur lulusnya satu mending S2 dapat beasiswa. Soal nanti setelah lulus mau ngapain itu urusan nanti. Begitu Jadi, ya. ada kegagapan dalam penulisan motivation letter, di mana di dalamnya memang salah satunya mencakup soal rencana akademik dan kontribusi pasca kuliahnya. Oke, Kang, kira-kira agar kemudian kendala dan PR soal bahasa Inggris misalnya bahasa asing ini kita sama-sama uraikan nih, apa yang pertama harus kita lakukan? Kalau kita sebagai generasi muda tentu soal pendidikan itu hal yang sulit dan sunyi. Hal yang sulit dan sunyi karena Gimana tuh maksudnya? sulit itu karena memang gak banyak orang yang mau telaten ngurus soal peningkatan pendidikan formal teman-teman generasi muda atau khususnya kader-kader gitu ya di PMI. Kemudian yang kedua sunyinya ya tadi gak banyak orang yang mau ngurus gitu karena kalau kita mau ngomong soal profit secara pendapatan ya nggak ada gitu, nggak ada profitnya karena ngurus peningkatan sumber daya manusia itu nggak kayak makan cabai sekali makan langsung kerasa pedesnya. Iya Kang. Kalau ini ya investasi jangka panjang, dirasakannya nanti 5 tahun 10 tahun ke depan, jadi nggak banyak. Nah, sebagai personal tentu barangkali teman-teman yang memang fokus di wilayah itu pendampingan, saya kira jangan lelah dan jangan jangan berhenti untuk melakukan pendampingan. Mungkin hanya mendampingi 1 orang 2 orang, ya terus saja dilakukan setiap tahun itu rutin. Nah, yang kedua, kalau kita mau berbicara atas nama organisasi, saya kira sebenarnya kita punya sumber daya organisasi yang sangat besar kalau ini mau kita gaungkan dan kita lakukan bersama dan kita telateni gitu rutin, bukan hanya sekedar program formalitas sekali 2 kali jalan. Misal di PB ya agak nyangkut soal Skulin. Ini yang saya baca kalau di periode sebelumnya sepertinya belum ada ya pendampingan yang fokus mulai dari peningkatan aspek bahasa, kemudian administrasi dan yang lain. Kemudian ada sistem mentoring, 1 orang mentor megang 5 orang. Di periode sebelumnya sepertinya belum ada, walaupun memang pendampingan untuk advokasi kader dapat beasiswa itu ada, tapi baru pada aspek pendampingan di advokasinya saja gitu. Belum ke peningkatan kompetensi kader-kader untuk bisa masuk di ruang kompetisi mendapatkan beasiswanya. Nah, ini baru kita mulai dan baru sekali jalan ya 1 batch gitu, dan baru dilakukan oleh PB. Dan kita baru bisa mendampingi sekitar 50 orang peserta dari sekian banyak ribuan kader. Nah, kalau kita bayangkan misalkan program semacam Skulin ini dilakukan oleh setiap level kepengurusan, misalnya di PKC, di cabang, ya jangankan di cabang lah, misalkan kita asumsikan di PKC saja dulu, di mana setiap PKC melakukan hal yang sama, pendampingan secara khusus, yang nanti ruang lingkupnya tentu kader-kader di ruang lingkup zona provinsinya masing-masing kan, di PKC masing-masing. Kalau dalam 1 tahun ada 27 program serupa Skulin, kemudian bisa ngakomodir 50 kader, tinggal dikali aja 50 kali 27, berapa banyak kader yang kemudian bisa didampingi. Tentu capaiannya memang belum tentu 100% dari yang didampingi ini semua lolos kan, tapi paling tidak harapannya 50% lolos. Nah, kalau 50% lolos itu berarti setiap tahun kita tinggal kali aja 50 kali 27, berarti kurang lebih berapa? Sekitar 1000-an lah ya. Kalau 50% berarti 500 kader tuh setiap tahun bisa S2, kemudian dapat beasiswa unggulan, beasiswa favorit misalnya LPDP dengan ragam jurusan. Artinya kita bisa panen tuh setiap tahun. Iya. Dan akan banyak orang-orang yang berada di jalur akademik ya, dari PMI maupun dari NU. Tapi kan problemnya ini program yang sunyi sekali lagi. Nah, Kang, 50 orang itu sudah
udah 1 bulan didampingin sama PBPMI. Kita udah jalan dari pertengahan November Dari pertengahan November berarti sampai sekarang kan sudah submit ya yang Iya. LPDP gelombang 1. Sampai hari ini masih didampingi. didamping ada 50 orang itu PMI semua apa non PMI juga? PMI semua. PMI semua. PMI semua. Rata-rata dari berbagai daerah semua. Dari berbagai daerah, hanya yang tidak ada itu di zona Kalimantan itu tidak ada. Di Sulawesi ada, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Timur ada, Sumatera ada, Jawa banyak. Saat ini mereka sedang Sebagian- submit di LPDP. Ada 7 yang sudah submit di gelombang pertama, kemudian ada sekitar 20 orang yang sedang persiapan untuk nanti di LPDP gelombang 2. Polanya nanti mereka daftar kampus dulu, dapat LOI, baru kemudian submit beasiswa. Oke. Sisanya ada yang persiapan ke beasiswa Indonesia Bangkit, yang Kemenak, kemudian ada 2 yang targetnya luar negeri, beasiswa AS Australia sama Max Jepang. Wah, luar biasa. Kalau sampai insya Allah berhasil lah ya. Amin. Itu jasa Kang Ubay Enggak. selalu di jasa semuanya. Kalau kita kan hanya mengorkestrasi jasa potensi. PBPMI dan Kang Ubay gitu ya. Oke, Kang Ubay, berarti Kang Ubay dan teman-teman di PBPMI itu ngapain? Si orang-orang ini diapain sama Kang Ubay? Didampingin tuh di dalam artian diapain? Jadi teman-teman peserta yang ikut schooling itu memang ada beberapa komponen materi yang diberikan. Pertama tentu soal kemampuan bahasa Inggris. Jadi kemarin kita kerjasama dengan lembaga kursus profesional dan memang berbayar. Jadi per peserta itu kita harus bayarin. Sekitar berapa tuh, Kang? 150 per murah. kepala. Murah ya. Kemudian untuk durasi 10 kali pertemuan. Kemudian 1 kali tes TOEFL prediksi, 1 kali pretest, 1 kali tes prediksi, 2 kali remedial. Kemudian yang kedua itu kan pada komponen bahasa Inggrisnya ya. Yang kedua pendampingan soal penulisan esai itu dilakukan oleh teman-teman tim mentor. Jadi kita ada 11 orang tim mentor yang nanti 11 orang ini akan mendampingi 50 orang peserta tadi. Jadi 50 dibagi 11 lah. Nanti tinggal ada yang 4, ada yang 3, ada yang 5. Dan itu disesuaikan dengan latar belakang jurusannya. Tim mentor ini nanti fokusnya soal pendampingan administrasi kebeasiswaan. Kemudian yang kedua soal penulisan esai. Yang berikutnya ada narasumber yang memang kita undang dari banyak elemen. Yang pasti dari alumni penerima beasiswa. Mayoritas LPDP Kemenkeu yang kita undang. Ada yang dari luar negeri, dari UK, dari Sheffield dan yang lain gitu. Australia juga ada. Kita undang mereka untuk berbagi sharing session lah, bagaimana tips dan trik lolos di beasiswa dari sisi administrasi dan diwawancara. Kemudian yang kedua kita juga mengundang salah satu awardee LPDP Kemenkeu, senior PMI juga, tentang bagaimana peranan ilmu dan pendidikan dalam tanggung jawab sosial terhadap problem kebangsaan. Itu yang sudah diberikan. Digodok lah ya, diberikan kepada peserta. Jadi aspek leadershipnya kita bangun, aspek administrasi dan penulisan esai itu juga kita bangun. Kemudian aspek kemampuan bilingual bahasa itu juga kita bangun. Dan itu kita kerjasama dengan lembaga profesional. Terakhir, buat teman-teman peserta yang memang memenuhi syarat, kita kasih beasiswa juga, beasiswa TOEFL. Ya sekitar per orang itu 600.000 lah. Itu kuotanya untuk 20 orang dari 50. Beasiswa TOEFL dengan syarat reimburse. Jadi mereka tes TOEFL sendiri mandiri silakan. Setelah mereka tes TOEFL nanti silakan pengajuan beasiswa TOEFL ke Schooling. Oke. Supaya uangnya nggak dipakai anak-anak buat kebutuhan yang lain. Makanya sistemnya reimburse. Bener. Nah berarti berapa tahapan lagi yang akan mereka lalui di proses pendampingan beasiswa PMI itu? Kalau proses sebenarnya sudah jalan. Jadi sekarang tinggal pendampingan di aspek submit program beasiswanya saja. Sementara tadi udah ada 7 yang sudah submit di gelombang 1. Ini lagi proses pendampingan. Tanggal 1 pengumuman administrasinya. Itu untuk beasiswa apa? Untuk beasiswa LPDP Kemenkeu. Sisanya yang lain udah tinggal pendampingan masuk kampus sama persiapan administrasi submit di LPDP Kemenkeu dan BIB dan beberapa program beasiswa lain. Oke, Kang, berarti yang buka dalam waktu dekat ini LPDP Kemenkeu, terus apa lagi yang beasiswa itu? Kemungkinan kalau dari ngelihat tahun-tahun sebelumnya
LPDP Kemenkeu sekarang di gelombang 1 lagi proses nih, tinggal nunggu pengumuman. Paling nanti yang gelombang 2 itu buka kisaran bulan Juni atau Juli lah. Itu buka. Kemudian biasanya akan ada beasiswa BIB juga dari Kemenag. Itu di rentang waktu bulan yang sama juga, Juni, Juli sampai Agustus biasanya itu. Kemudian kan nanti ada juga beasiswa unggulan kan, terus beasiswa Indonesia Maju dari Kemenristek, Kemendikbudristek. Oke. Kemudian kalau di Provinsi Jabar ada beasiswa JVLS tuh, Jabar Future Leader. Tapi itu khusus untuk KTP Jawa Barat. Nggak tahu di provinsi yang lain ada atau enggak. Kalau ada ya alhamdulillah. Tapi sejauh pengamatan belum muncul. Terus kalau beasiswa luar negeri itu biasanya memang di periode sekarang juga nih, Januari sampai April itu mereka udah buka biasanya. Kang, ini mungkin bisa dibantu di-spill Kang ke kita-kita nih. Kira-kira secara administratif emang apa saja sih yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima beasiswa? Ya. Yang umum biasanya memang TOEFL ya. TOEFL itu yang sangat diperhatikan sangat umum, biasanya di semua program beasiswa ada tuh. Pasti ada ya. Pasti ada TOEFL. Minimal 450 sampai 500 lah paling standarnya. Kalau di LPDP kan Prasejahtera dulu 450 dan sekarang malah diturunin grade-nya jadi 400 yang Prasejahtera ya. Kemudian kalau yang regulernya 500. Kemudian setelah itu isai yang isinya tentang penjabaran soal profil diri calon pendaftar, bagaimana mereka melakukan proses pendidikan formal S1 dan sebelumnya, kemudian kenapa dia ngambil jurusan A misalkan, apa urgensinya, kemudian yang kedua kalau sudah lulus dari jurusan itu, kontribusi apa yang kemudian akan dilakukan di masa mendatang pasca kuliah, baik itu dalam aspek gerakan sosial ataupun aspek profesional kerja misalnya. Minimal 3 itu yang biasanya selalu ada. Sisanya ya administrasi yang lain soal S1, ijazah S1, kemudian portofolio dari aspek kontribusi apa yang sudah dilakukan atau pengalaman kerja. Kalau biasanya dari setiap program beasiswa itu ada 4 komponen yang dilihat ya. Iya. Yang pertama soal prestasi akademik atau non akademik. Akademik tentu kaitannya dengan misalkan pernah juara apa gitu kan, juara PIMNAS misalkan, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, di bagian risetnya atau di apanya misalkan, itu jadi salah satu poin pendukung untuk diterima. Atau prestasi non akademik, juara di lomba kaligrafi misalnya, lomba olahraga dan yang lain, itu juga jadi faktor pendukung. Nah yang kedua karya tulis. Karya tulis ini bisa karya tulis ilmiah, bisa non ilmiah. Misal buat teman-teman yang suka nulis puisi ini, nah kalau bisa puisi yang ditulis ini dijadikan antologi puisi, jadikan sebuah buku, dan syukur-syukur bisa sudah ber-ISBN atau ada hakinya, jadi bisa dipertanggungjawabkan lah legalitasnya. Atau misalkan teman-teman suka nulis novel segala macam, nggak apa-apa, nulis aja. Dan kalau yang suka nulis berita gimana tuh? Nulis berita berarti maksudnya esai kan? Esai ya? Pandangan esai populer. Nah, esai ini juga bisa di antologi esai kan, dijadikan buku, tinggal dikumpulkan. Kalau Bung Mahfud kan ada buku kolom demi kolom misalnya kan. Nah, sama teman-teman juga bisa melakukan itu. Atau karya tulis ilmiah. Teman-teman misalkan bikin jurnal tembus di Scopus misalkan, 1 kali Scopus, yang 2-nya misalkan Q1 atau Sinta 2, ya itu lumayan. Sangat mempengaruhi. Nah yang ketiga kontribusi pengabdian masyarakat. Ini buat teman-teman yang aktivis nih, biasanya kan sering banget kan pengabdian masyarakat, pendampingan segala macam. Nah itu juga kalau bisa ditulis sebagai portofolio di kurikulum vitae atau di profil diri lah. Sebagai buktinya nanti apa? Teman-teman kan suka ngeksis kan, kalau bikin kegiatan program pendampingan biasanya selalu ada berita PC PMI Anu melakukan pendampingan masyarakat di desa Anu misalkan, atau gerakan literasi apa di masyarakat gitu. Itu ada berita, cantumin aja beritanya, link beritanya, dibuat clipping beritanya. Itu sebagai salah satu portofolio diri lah, yang nanti jadi salah satu aspek penilaian poin unggulan di seleksi beasiswa. Jadi paling enggak ya komponen-komponen itu tuh yang harus dimiliki. Iya siap. Tapi
di lain hal ini Kang, gimana caranya agar teman-teman kita itu paling tidak mereka merasa yakin bahwa dia akan diterima? Apa yang mereka harus persiapkan? Yakin itu penting ya, tapi over percaya diri itu juga nggak bagus. Tapi paling tidak gini, sebelum ke arah sana, saya kira kesadaran untuk melakukan peningkatan sumber daya manusia di organisasi, misalnya di PMI khususnya, karena memang saya di PMI gitu ya, atau di NU mungkin secara keluarga besar, ini harus dibangun dulu kesadarannya. Karena banyak dari generasi muda kita ngerasa ya satu S2 itu nggak penting, atau lebih mending lulus kuliah itu kerja gitu, karena mindsetnya ya kuliah S1 setelah lulus bagaimana kemudian mendapatkan pekerjaan yang bagus dengan gaji yang bagus, dengan jenjang karir kerja yang bagus. Sedangkan pada aspek yang lain, kita juga butuh sumber daya manusia unggul untuk kontribusi atau merawat Indonesia gitu. Gak mungkin kita merawat Indonesia hanya dengan cita-cita tanpa dibarengi dengan ilmu dan pendidikan gitu. Iya. Nah, untuk mendapatkan ilmu dan pendidikan yang baik, tentu kita harus melewati fase pendidikan yang formal gitu kan, dari institusi formal. Nah, ini harus kita sadarkan. Yang kedua, bisa jadi banyak kader-kader kita yang pengen S2, tapi tadi kata Kang Dori, minder. Iya, minder. Ngerasa, aduh kampusku dulu S1-nya bukan kampus negeri, bukan kampus favorit, hanya kampus swasta yang mungkin punya berapa prodi. Bagaimana kemudian saya bisa dapat beasiswa sedangkan kampus saya begini. Nah, saya kira ini harus dimulai dibangun confidence-nya, kepercayaan diriannya, dengan apapun latar belakang pendidikan formalnya, semua punya potensi yang sama karena program beasiswa dari LPDP, Kemendikbud dan yang lain ini membuka peluang yang seluas-luasnya. Tinggal bagaimana teman-teman mempersiapkan diri pada aspek kemampuan bahasa, kemudian administrasi dan penulisan esai. Mungkin ditambah kalau mereka yang daftar beasiswanya bukan dengan jalur LOA atau belum diterima di kampusnya, maka ada tes bakat skolastik atau potensi akademik yang menyangkut soal numerik, kemampuan silogisme, kemampuan umum dan kemampuan kebangsaan. Itu yang harus dipersiapkan dari sekarang, dan memang nggak bisa instan. Iya. Minimal 3 bulan lah kita harus mempersiapkan itu. Berproses ya. Harus berproses. Karena kalau nggak disiapin ya susah membangun kepercayaan dirinya. Tapi sepakat nggak Kang bahwa selain belajar bersama teman-teman atau dengan mentor, bahwa dia juga harus mempersiapkan diri dengan belajar untuk dirinya sendiri? Betul, sepakat banget. Karena memang di Schoolin itu juga yang kita bangun adalah bagaimana kemudian kesadaran yang terbangun di kader itu kesadaran untuk berkompetisi. Bukan kesadaran bahwa kita karena di PMI punya akses senior misalkan. Mohon maaf. Karena memang sejauh ini mindset yang ada di kader-kader kita itu sifatnya afirmatif. Iya. Jadi relasi, ya aspek relasi, karena itu tantangan besar kita. Tantangan besar di awal pas proses seleksi peserta Schoolin, pertanyaan yang banyak muncul ke kita, nanti kita dapat kuota beasiswa di mana katanya. Kita bakal dapat beasiswa. Jadi mereka seolah udah ada bayangannya udah dijamin gitu. Kalau ikut Schoolin pasti lolos di beasiswa anu, karena menganggap PB bisa punya kuota afirmasi di program beasiswa tertentu, sehingga ketika mereka masuk Schoolin ya udah berarti itu udah otomatis mereka dapat beasiswa. Padahal bukan itu. Kita nggak punya kuota khusus. Yang kita bangun hanya bagaimana teman-teman bisa berkompetisi dengan para pendaftar di luar PMI gitu. Oke. Kang, minum dulu Kang. Siap. Mungkin ada juga beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Schoolin. Saya ingin ngulik soal Schoolin dulu nih sebelum masuk ke penutup. Kang, kenapa namanya Schoolin Kang? Namanya Schoolin kenapa ya? Ya nyari istilah yang simpel aja sebenarnya. Yang simpel aja. Schoolin itu apa tuh ininya? Akronimnya. Scholarship Incubator. Oke. Ya kalau dalam bahasa inkubasi beasiswa. Beasiswa ya. Kenapa kemudian itu
istilah itu yang diambil ya tadi atas dasar kesadaran bahwa kalau teman-teman mau percaya diri dan siap untuk mendaftar ya harus diinkubasi itu. Inkubasi itu dalam artian ya meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan pikiran untuk mempersiapkan apa-apa yang kemudian dibutuhkan untuk proses kompetisi nantinya kan. Gak mungkin instan gitu. Jadi istilah inkubasi yang kita ambil, kemudian kenapa menggunakan terminologinya bahasa Inggris ya dalam konteks campaign program, tentu kan istilah itu jadi sesuatu yang cukup berpengaruh, menarik Ya, harus dan terbiasa gampang juga diingat kita, oleh. Kita harus terbiasa juga dengan Harus bahasa terbiasa. asing itu, Kang. Nggak tahu menurut Kang Dori kira-kira school ini istilah ini gampang diingat, menarik Biasanya atau gampang gimana? diingat. Gampang ya? Iya. Kan kita biasanya ada schooler itu kan. Iya. Google Schooler. Nah, itu paling tidak wah mendekat-dekati kan. Schoolin. Iya, berarti itu Kang ya. Tapi secara umum Kang, Kang Mahbub melihat soal kondisi pendidikan kita di luar dari apa yang kita bahas tadi. Bagaimana Kang memotret? Ya, potret secara nasional memang masih cukup ironi ya. Iya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa dari sekian ratus penduduk kita, sekian ratus juta penduduk kita yang sampai di jenjang perguruan tinggi S1 saja, itu baru di angka sekitar 7 juta sampai 8 jutaan. Walaupun memang dalam kurun waktu 11 tahun terakhir ya terhitung dari 2012 lah kurang lebih itu selalu mengalami peningkatan. Di 2012 itu yang S1 yang di jenjang sarjana gitu Kang Dori ada sekitar 6, sekian juta yang ini. Kemudian di tahun berikutnya naik berapa ratus ribu gitu. 6, sekian 7 juta kalau nggak salah. Terus naik angkanya dan sempat mengalami penurunan di 2016-17 kalau nggak salah turun berapa ratus ribu, tapi kemudian angkanya naik lagi dan sampai yang terakhir 2023 kemarin itu yang masuk di level sarjana D3 D4 ya sudah mencapai di angka 7 sampai 8 jutaan. Dari sekian ratus juta penduduk Indonesia. Nah, kalau kemudian kita potret dari lulusan SMA sederajat misalkan yang lulus setiap tahunnya 3, sekian juta, yang lanjut ke kuliah itu hanya di angka 1, sekian juta. Artinya memang segitiga ya ada segitiga apa namanya piramida lah ya, piramida pendidikan kita dari SD sampai ke pendidikan tinggi semakin mengecil angkanya. Belum lagi nanti kalau kita berbicara soal S2 dan S3. Iya. Ya, kalau dari sisi angka naik ya. Dari sisi penyelenggaraan kesempatan untuk bisa S1, S2, S3 sebenarnya program beasiswa juga banyak. Hanya problemnya satu di diseminasi informasi. Yang kedua pada aspek persiapan untuk mengangkat masyarakat kita yang tadi literasi pendidikannya belum terbangun, artinya butuh perhatian khusus. Dari sekian banyak beasiswa tentu yang banyak mendapatkan manfaatnya itu mereka yang lebih unggul, yang lebih awal menerima informasi beasiswa. Biasanya dari SMA favorit, kampus-kampus favorit yang memang fasilitas pendidikan, fasilitas informasinya bisa lebih awal dibanding dengan kampus-kampus misalnya mohon maaf kampus-kampus STAI misalkan, kampus-kampus IAI yang fasilitas pendidikannya nggak semaju dengan perguruan tinggi favorit atau PTNBH. Ada ketertinggalan dari starting untuk mendapatkannya saja. Nah, itu juga jadi salah satu PR bagi pemerintah, bagi kita, PBPMI, bagi NU mungkin khususnya. Dan yang lain saya kira soal beasiswa juga ini jadi salah satu PR yang mungkin harus jadi perhatian negara. Karena kampus-kampus favorit, kampus-kampus terbaik itu numpuk di wilayah Jawa. Di wilayah Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kalimantan, Papua itu masih mohon maaf masih agak tertinggal untuk kualitas kampusnya. Betul. Ada program beasiswa yang sifatnya afirmatif khusus untuk masyarakat 3T gitu. Iya. Dengan misalkan harapan setelah mereka lulus dari program pendidikannya mereka kembali ke daerahnya. Mengabdi, membangun di daerahnya. Tapi
ternyata ya setelah mereka lulus ya mereka nggak mau pulang ke daerah, hanya sebagian kecil karena mereka ngerasa nyaman dengan fasilitas ada di kampus itu, program kerja segala karir kerja lebih banyak di kota-kota besar. Balik ke daerah ya UMR misalkan juga lebih rendah, segala macam lebih rendah, akhirnya mereka nggak ngerasa nyaman. Nah saya kira yang mungkin bisa dilakukan adalah bagaimana kemudian pemerintah bisa meningkatkan kualitas kampus di daerahnya. Misal di Papua, di wilayah Papua misalkan kita punya kampus yang setara dengan UI, setara dengan UGM, setara dengan ITB, IPB, Unpad, UPI misalnya. Bagaimana supaya kemudian itu bisa dibangun oleh pemerintah? Oke. Di Sulawesi, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, kan itu jadi lebih menarik. Aspek pemerataan pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia Indonesia lebih merata gitu kan. Jadi itu sih saya kira yang. Oke, Kang, sejauh apa Kang optimisme Akang terhadap teman-teman yang didampingi ini? Kalau mereka tidak lulus ini gimana Kang? Ya, kalau ngelihat proses yang sudah dilalui oleh anak-anak, kemudian dari TOEFL prediksi gitu ya, yang kemarin kita lakukan di angka 70-80% lah, insya Allah anak-anak bisa dapat beasiswa, apapun beasiswanya ya. Tinggal bagaimana komitmen mereka masih ajeg nggak dengan cita-citanya mau S2, mau beasiswa gitu. Tinggal back to person masing-masing. Iya benar. Kalau mau di prosentase dari 50 orang itu ya mungkin 20 orang saya yakin bisa lolos di LPDP, baik itu yang reguler atau prasejahtera begitu ya. Kemudian 20-nya sangat punya potensi untuk bisa lulus di beasiswa BIB. Takarannya 2 itu. Sisanya ya di beasiswa unggulan itu juga sangat mungkin bisa diakses oleh sisanya 10 orang. Dan ada beberapa kurang dari 5 orang lah yang memang targetnya beasiswa luar negeri, beasiswa Max dan AS. Saya kira itu juga punya potensi yang besar, tinggal bagaimana proses di nanti pas sabitnya aja. Oke. Kang, terakhir nih sebagai closing statement, apa yang Akang harapkan dari pendampingan dari Akang yang mendampingi teman-teman untuk meraih beasiswa itu? Ya, salah satu PR atau salah satu tujuan berdirinya Indonesia kan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Jadi ini aspek yang paling fundamental yang harus dilakukan oleh negara kita. Yang kedua, organisasi kita juga di PMI sama di tujuan PMI setelah aspek ketakwaan, kan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian berilmu kan. Cakap dan bertanggung jawab. Artinya hal yang sangat fundamental. Nah, ilmu ini memang bukan hanya soal ilmu aktivis yang advokasi, reksos, ansos, tapi bagaimana juga kemudian kita membangun rekayasa ilmu dalam konteks pendidikan formalnya. Ini yang sangat penting. Walaupun bisa jadi ini masih belum bisa dilakukan oleh banyak orang dan banyak organisasi dalam konteks pendidikan formalnya. Harapannya tentu PMI sebagai organisasi mahasiswa ini bisa membangun gerakan akselerasi akademik kader-kader PMI. Akselerasi akademik ini ya kalau dulu kita kuliah mungkin S1 aja bisa 6 tahun 7 tahun. Iya. Ya kan? Generasi-generasi tua itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan akselerasi akademik kader-kader? Dari yang dulu 7 tahun trennya, kemudian 6 tahun, turun 5 tahun, nah sekarang ya 4 tahun. 4 tahun harus bisa lulus. Dan pasca lulus bagaimana kita bangun mindset setelah lulus S1 langsung S2. Jangan ada jeda waktu yang terlalu lama, paling lama 2 tahun lah misalkan dari S1 menuju S2. Apapun kemudian target orientasinya pasca S1, tapi ya karena kita organisasi PMI, bagaimana caranya PMI mendorong kader-kader PMI khususnya dari S1 lulus langsung S2. Jadi ada percepatan di sana. Ada percepatan. Dan dalam hal itu kita artinya ikut kontribusi dalam tujuan kemerdekaan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, hari ini, tahun ini mungkin baru PB yang melakukan Skulin. Tentu harapan kita karena ini adalah sebuah gerakan, maka
idealnya bisa direplikasi di banyak daerah di PKC atau cabang, sehingga semakin banyak kader yang bisa didampingi, diinkubasi, maka semakin banyak potensi yang bisa kita bangun sumber daya manusianya. Kalau hanya PB saja saya kira ya ada manfaatnya, tapi nggak banyak dirasakan oleh kader PMI atau kader. Tapi kalau ini dilakukan oleh banyak cabang, banyak PKC, maka ini menjadi satu gerakan yang utuh, kemudian gerakan yang ajeg, konsisten, istiqomah. Maka 5 tahun, 10 tahun ke depan PMI akan panen sumber daya manusia yang unggul dibanding dengan sumber daya manusia organisasi lainnya. Amin, amin. Siap. Terima kasih Kang Ubay. Terima kasih juga sudah diundang ke sini. Siap, sudah mampir di Suara NU dan informasinya sangat berharga ya tentu buat kita sebagai warga NU, anak-anak muda yang ingin mengakses beasiswa. Nah, teman-teman, tadi sudah disampaikan beberapa informasi penting bagaimana agar kita bisa lolos di proses pendaftaran beasiswa. Yang paling penting kita harus percaya diri dan disiapkan juga bahasanya maupun kebutuhan administrasi lainnya. Mohon doanya juga nih untuk Schooling, insya Allah nanti ada batch 2. Ada batch 2. Ada batch 2. Insya Allah kita di bulan Mei Juni. Jadi buat teman-teman kita bisa tunggu ya siapa angkatan keduanya. Terima kasih semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.